Assalamualaikum Sobat Campus. Hari ini Tesmin akan membahas soal tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Simak yuk. Oke, di sini ada soal yang pertama. Di antara pasangan unsur berikut yang dapat membentuk senyawa ion adalah. Kalau ada soal, ini ada beberapa pilihan jawabannya. Nah, kalau misalkan ada soal nih, Tehmin saranin sobat harus tahu dulu kata kunci dari soal yang ditanyakan itu apa. Nah, yang di nomor 1 ini, kata kunci yang ditanyakan itu dia senyawa ion. Berarti nanti dari beberapa pilihan yang ada di sini, jawaban ini, nah nanti kira-kira yang dapat membentuk senyawa ion itu yang mana? Nah, karena dia di sini senyawa ion, berarti nanti senyawa ini dia berikatan ion atau ikatannya dia ikatan ion. Nah, definisi dari ikatan ion itu sendiri adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Dan biasanya unsur logam itu dia cenderung untuk melepas elektron dan dia bermuatan positif. Sedangkan untuk yang non-logam itu biasanya dia cenderung menerima elektron dan bermuatan negatif. Nah, kalau Tehmin saranin itu biasanya kita harus tahu dulu mana yang unsur logam dan unsur yang non-logam. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya ini, kita bisa golongkan yang non-logam itu ada unsur C, H, Cl, O, N, dan E. Sedangkan yang logam itu hanya ada magnesium di sini. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu mana yang non-logam, mana yang logam, kita mesti sudah tahu nanti jawabannya yang mana. Karena di sini logamnya hanya ada satu dan kebetulan di pilihan jawabannya juga logam ini, magnesium ini, dia hanya ada satu, jadi pasti jawabannya bisa tanpa kita mikir panjang pun jawabannya mesti B. Tapi coba kalau misalkan kita pakai cara panjang ya ini, sobat harus cari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, di sini Mg itu nomor atomnya dia 12, berarti konfigurasi elektronnya 282. Nah, ingat tadi Tehmin bilang kalau yang unsur logam itu dia cenderung lebih melepas elektron. Nah, di sini elektron valensinya itu di kulit terakhir dia 2. Jadi nanti unsur magnesium ini dia lebih cenderung melepas 2 elektron. Sedangkan Cl itu dia nomor atomnya 17, berarti konfigurasi elektronnya 287. Nah, 7 ini untuk stabil, jadi Cl ini lebih cenderung menerima 1 elektron supaya nanti dia jadi 8. Sedangkan kalau yang magnesium ini dia lebih cenderung melepas 2 supaya nanti di kulit terakhir elektron valensinya itu 8. Nah, jadi nanti gimana Teh? Ini bisa dilihat dari reaksi ini. Jadi supaya tadi ini kan magnesium itu di awalnya dia nomor atomnya 12, tapi supaya dia stabil, dia mau nggak mau dia harus melepas 2 elektron ya. Jadinya nanti Mg2 plus 2E. Ini yang dimaksud plus 2E di sini tuh dia melepas 2 elektron. Sedangkan yang Cl-nya ini Cl2, kenapa Tehmin di sini nulis Cl2? Karena ini magnesium ini kan dia melepaskan 2 elektron, sedangkan Cl ini dia hanya menerima 1. Nah, berarti kan mau nggak mau harus ada 2 Cl supaya nanti elektron punyanya magnesium ini itu bisa diterima sama si unsur Cl ini. Jadinya nanti makanya di sini Tehmin nulis Cl2 plus 2E. Jadi dia menerima 2 elektron dari magnesium ini. Sehingga nanti dia jadi 2Cl-. Nah, ini nanti 2E yang di sini, elektron yang di sini itu bisa dicoret sama yang di sebelah sini. Jadi nanti tinggal MgCl2 itu sudah terjadi Mg2 plus 2Cl-. Jadi senyawa yang mungkin bisa terbentuk itu nanti MgCl2. Jadi jawabannya adalah Mg dan Cl.
Ini karena kebetulan sebenarnya kalau misalkan kita bisa menggolongkan mana yang non logam, mana yang logam, itu udah selesai, nggak butuh waktu banyak, 1 menit aja udah lebih-lebih. Oke, kita next ke soal selanjutnya. 4 unsur M, N, Q, dan R dengan nomor atom berturut-turut 6, 11, 17, dan 19. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen adalah. Teknik ulangi sekali lagi, kalau misalkan ada soal kita cari kata kuncinya dulu. Nah, di sini yang ditanyakan itu dia ikatan kovalen. Nah, kita kan nggak tahu itu kan unsur-unsurnya pakai simbol tuh M, N, Q, dan R. Kita nggak tahu dia unsur logam atau non logam. Ya, itu bisa kita lihat atau kita bisa cari dengan cari konfigurasi elektronnya dulu, analisa konfigurasi elektronnya dulu. Kan di sini nomor atomnya 2, konfigurasi elektronnya 2, 4. N di sini nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Q di sini konfigurasi elektronnya 287, nomor atomnya 17, dan R di sini 19, 28, 81. Nah, terus kita juga harus tahu ikatan kovalen itu apa. Kalau tadi yang ikatan ion itu antara unsur logam dan non logam. Kalau kovalen ini dia antara unsur non logam dan non logam. Nah, mana yang non logam, mana yang logam? Nah, kita lihat dari elektron valensi di kulit terakhir. Nah, untuk yang N dan R ini dia sama-sama punya elektron valensi 1, hanya beda periodenya. Jadi nanti mesti yang N sama R ini dia masuk ke golongan 1A. Nah, golongan 1A itu biasanya dia cenderung ke logam. Jadi di golongan 1A itu semuanya logam kecuali hidrogen. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan jawabannya, tinggal yang M sama Q kan. Nah, M di sini dia elektron valensinya elektron valensi di kulit terakhir 4. Berarti nanti dia ada di golongan 4A. Nah, golongan 4A itu biasanya dia termasuk ke unsur non-logam. Q juga sama. Nanti dia masuk ke golongan 7A. Berarti jawabannya itu yang D, M, dan Q. Sedangkan yang logam itu dia N dan R. Nih. Jadi nanti senyawa yang terbentuk antara ikatan kovalen ini bisa jadi MQ4. Ini kan M-nya bergabung sama Q, jadi nanti atom pusatnya itu yang M, karena dia elektron valensinya 4. Dan Q ini dia juga harus menerima, jadi sama-sama menerima. Ini kan logam dan non-logam, jadi sama-sama menerima. M ini butuh menerima 4, dan Q ini butuh menerima 1. Jadi nanti nggak ada serah terima atau transfer atau yang satu ngasih, yang satu memberi, enggak. Tapi kalau yang ikatan kovalen ini dia pemakaian elektron secara bersama. Jadi saling melengkapi, nggak ada serah terima atau istilahnya transfer ya. Jadi ada yang ngasih, ada yang menerima. Nah, kalau ini dipakai sama-sama. Jadi di sini M sebagai atom pusat nanti. Nah, Q-nya ini sebagai atom sampingnya. Jadi jawabannya adalah M dan Q. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih sobat. Cuma yang paling penting kita harus tahu kata kuncinya dan yang ditanya itu apa kita juga harus tahu. Oke, next ke soal selanjutnya. Ini soal SBMPTN tipenya, jadi yang ada beberapa pilihan jawaban di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Nomor 3, molekul berikut yang bersifat kovalen polar adalah, jadi ini ada beberapa senyawa di sini CHCl3, NH3, H2O, dan BCl2. Ikatan kovalen tadi kita poinnya dia non logam dengan non logam. Terus di sini polar itu senyawa dikatakan polar kalau misalkan dia terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian dia mempunyai selisih elektronegatifan yang sama besar atau yang hampir, yang bedanya tidak terlalu jauh, dan terdiri dari dua atom yang tidak sejenis. Nah,
kalau misalkan dianalisa dari segi non-logamnya, dari beberapa senyawa ini, yang termasuk ke non-logam itu ada C, unsur C, H, Cl, N, dan O. Sedangkan untuk yang logam itu dia Be, hanya ada Be di sini. Jadi nanti mesti bisa dilihat kalau yang nomor 4 ini mesti salah, karena di sini ada logamnya. Be ini termasuk logam, berarti nomor 4 ini nanti dieliminasi. Kita hanya fokus ke nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita tinjau. Kalau dari segi non-logam, oke, semuanya termasuk ke non-logam. Sekarang coba kita analisa dari segi jumlah PeB-nya atau pasangan elektron bebas. Jadi di sini ada senyawa NH3. NH3 di sini yang berperan sebagai atom pusat itu N-nya. N, dimana konfigurasi N itu dia 25, jadi di kulit terakhir elektron valensinya 5. Berarti dia harus menerima 3 elektron. Nah, itu diperoleh dari hanya, makanya di sini hanya ada jumlahnya ada 3. Nah, sedangkan di sini kan elektron valensinya 5. Nah, di sini hanya ada 3. Berarti nanti ada satu pasang elektron yang tidak berikatan. Jadi kan ini totalnya 5 tuh. Nah, 5. Sedangkan yang berpasangan hanya ada 3, berarti sisa satu pasang elektron yang tidak berikatan. Ya, ini Tehmin lupa ngasih struktur Lewisnya, nanti di slide-nya Tehmin kasih deh struktur Lewisnya. Terus yang ini yang H2O, di sini dia elektron valensinya 6, sedangkan H di sini dia 1 kan. Nah, karena di sini H2O berarti ada 2H di sini, berarti nanti ini kan elektron valensinya 6, berarti nanti yang berikatan dengan H hanya ada 2, berarti nanti sisa 2 pasangan elektron yang tidak berikatan. Berarti nanti yang nomor 2 dan 3 ini benar, karena dia termasuk ke dalam syarat-syarat senyawa itu polar. Nah, gimana untuk yang nomor 1? Yang nomor 1 ini kita bisa lihat dari keelektronegatifannya. Di sini ada CHCl3. Nah, atom pusatnya itu dia C-nya. Nah, CH itu keelektronegatifannya sama besarnya dengan CCl3. Nanti sobat bisa coba cek di tabel konflik keelektronegatifannya. Jadi maka yang merupakan kovalen polar atau senyawa yang kovalen polar itu yang 1, 2, dan 3, dan jawabannya biasanya itu adalah A. Ini soal SBMPTN ya sobat, jadi sobat bisa cek, harus hafal pilihan jawabannya kalau ada soal yang seperti ini. Jadi jawaban yang benar di soal nomor 3 ini, pernyataan yang benar, senyawa yang benar itu dia 1, 2, dan 3, berarti jawabannya nanti dia A. Oke sobat, sekian dulu untuk soal tentang ikatan kovalen dan ikatan ion. Sampai ketemu di next soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum.